Nah, saudara, bagi Anda mungkin yang akhir-akhir ini gemar berlari atau mungkin baru memulai aktivitas berlari begitu ya di akhir pekan. Nah, kita akan mencoba menanyakan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan LPS Monas Half Marathon 2023. Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Sapa Indonesia Pagi. Di antaranya ada Novi Estianto, Vice Business Director Harian Kompas. Mas Novi, selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian juga ada Rudi Rahman selaku Direktur Eksekutif Sumber Daya Manusia dan Administrasi LPS. Selamat pagi, Pak Rudi. Salam sehat selalu. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, LPS Half Marathon 2023. Mungkin ini menjadi event baru ya di Jakarta. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa kemudian hal yang membuat dari LPS begitu untuk kemudian memilih lari begitu sebagai ajang untuk menyapa masyarakat juga, utamanya di Jakarta. Iya. Terima kasih atas waktunya. Jadi memang kegiatan Monas Half Marathon ini menjadi salah satu wadah bagi LPS untuk melakukan sosialisasi, terutama terkait dengan tanggung jawab peran serta LPS, khususnya di penjaminan simpanan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita memahami bahwa masih banyak masyarakat yang memang perlu terus ditingkatkan terkait pemahamannya, khususnya di penjaminan simpanan. Dan yang ketiga tentunya LPS sebagai support system dari seluruh kegiatan ini ingin mewujudkan Jakarta sebagai tempat atau kota wisata kelas dunia yang memiliki event maraton kelas dunia juga. Oke, dan itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli ya 2023. Tentu banyak sekali masyarakat yang penasaran, apalagi mereka yang sudah butuh tantangan lebih banyak, yang sudah rutin 10K, tapi mungkin ingin mencoba tantangan baru untuk half marathon gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari Harian Kompas sendiri, apa sih yang menjadi semangat terutama dalam membawa half marathon ini? Karena ya bisa dikatakan bahwa event untuk pertama kali, tapi ini untuk single kategori gitu. Ya, pastinya kita ingin menghadirkan Jakarta yang nyaman untuk para runner. Karena situasi hari ini Jakarta membutuhkan sebuah event yang berkualitas dan untuk runner dan masyarakat. Karena dengan hadir sebuah event yang berkualitas, kita yakin bahwa event ini pastinya akan ya membuat animo masyarakat, khususnya pencinta olahraga, yang sekarang setelah pandemi mereka euforia untuk mau berolahraga dan sehat lah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ada tema juga yang diangkat ya, ini adalah tema Restart for Change gitu. Apa Pak Rudi dari temanya ini yang ingin diambil? Jadi mungkin lebih tepatnya ke Mas Novi nih. Oke. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tema LPS Half Marathon yang akan kita selenggarakan tanggal 2 itu adalah Restart for the Change, upaya dari kita menghadirkan sebuah esensi kebangkitan dalam situasi hari ini, membuat sebuah event olahraga di Jakarta yang nyaman untuk para berlari, dan kita bisa membuat event itu menjadi sebuah event yang steril pastinya, sehingga para runner pun bisa menuntaskan kegiatan atau menuntaskan event itu dengan nyaman hingga mereka bisa menikmati sebuah pagelaran olahraga yang berkualitas. Mewujudkan ambience yang nyaman gitu ya. Berarti artinya beberapa waktu ini ada ketidaknyamanan yang terlihat di kota Jakarta. Sebenarnya bukan ketidaknyamanan, artinya ya kita perlu mengedukasi lah. Kita event ini sebenarnya satu tahapan untuk kita mengedukasi masyarakat Jakarta, baik para pelari maupun masyarakat pada umumnya. Karena event ini juga disupport oleh Pemprov DKI, Dinas Perhubungan, kemudian Satpol PP, dan stakeholder lainnya. Tentu saja peran serta LPS, sehingga sosialisasi yang kita harapkan bukan hanya sosialisasi soal berlari, tapi sosialisasi soal bagaimana LPS bisa membantu masyarakat sebagai sebuah lembaga yang memang memiliki fungsi yang sangat vital di Indonesia. Oke. Nah, Pak Rudi, kalau untuk melihat ini bagaimana dengan yang tadi sudah disampaikan ya, ingin mewujudkan bagaimana kenyamanan berlari, ingin mengajak masyarakat, mengedukasi begitu kan pada para Jakartans begitu istilahnya. Nah, tadi saya kan juga pertama sudah menanyakan begitu, apa sih semangat, apa sih yang membuat LPS ini kemudian memilih lari begitu ya untuk kenalan juga ke masyarakat. Nah, tapi kalau untuk untuk bertanya soal
awal mula begitu, pengen mengadakan LPS Half Marathon 2023 ini. Latar belakangnya apa? Mungkin ada yang berbeda mungkin dengan Mas Novi di sini. Kalau Mas Novi mewujudkan kenyamanan begitu ya, kemudian juga ingin mengedukasi masyarakat begitu. Kalau dari LPS seperti apa? Iya. Jadi olahraga lari itu ternyata olahraga yang unik ya menurut kami. Dan menyenangkan ya, Pak? Dan menyenangkan. Karena pada saat pandemi luar biasa animonya ya. Pasca pandemi masih bertahan juga. Nah ini yang membuat kami ya ini menjadi pemikiran bahwa memang lari ini menjadi media yang cukup menarik buat LPS melakukan sosialisasi. Apalagi lari ini hampir semua kalangan ya, semua berminat untuk mengikuti meraih ke semua segmen lah kira-kira begitu. Dan tentunya yang kedua, LPS juga mendorong dunia olahraga, khususnya lari melalui kita cita-citanya sebetulnya ingin menyelenggarakan maraton yang kelas dunia. Doakan aja mudah-mudahan. Amin. Semoga dari yang pertama ini bisa dilanjutkan begitu ya untuk mewujudkan LPS Half Marathon tingkat dunia begitu. Tingkat dunia. Amin deh, kita doakan bersama. Nah, kalau untuk melihat gitu ya, tadi kan saya juga sempat lihat webnya begitu, utamanya untuk kepo tentang acara ini begitu kan. Ada juga istilahnya Run the City gitu. Apa yang membedakan Run the City sama LPS Half Marathon 2023? Ya, di event ini sebenarnya kita juga menyelenggarakan satu pre-event H-1 sebelum kegiatan di tanggal 2. Jadi Run the City kita akan mengajak euforia masyarakat tadi dan animo masyarakat tadi, khususnya para runner untuk join mencoba melakukan sebuah warming up. Jadi di H-1 di tanggal 1 Juli kita akan ada event 5K, akan start di Hutan Kota Pelataran. Ya harapannya itu menjadi sebuah tahapan warming up bersama, kemudian kita juga harapannya juga di situ kita ingin melihat bahwa persiapan kita tentu saja untuk event besok jauh lebih lancar, kira-kira seperti itu. Oke, berarti istilahnya bisa dibilang bahwa tidak hanya para atlet begitu ya yang bisa berlari, tapi juga semua kalangan bisa berlari. Berarti kalau untuk Run the City bisa dikatakan berapa kilometer ya? 5 kilometer. 5 kilometer. Jadi seperberapa dari 21 kilometer kira-kira. Nah itu kelihatannya kita nggak perlu matematika deh pagi. Daripada berusaha konsentrasi, tapi yang jelas ini bisa LPS Half Marathon ini juga sebelumnya punya acara yang kemudian bisa dicoba untuk masyarakat mungkin yang baru ingin mencoba untuk bagaimana sih sebenarnya keseruan berlari begitu ya. Dan ada tambahan lagi Mbak, sebelum Run the City kami juga ada satu rangkaian Run the Ground. Jadi kita mengajak semua komunitas tidak hanya di Jakarta, tapi di Jakarta, kemudian di Bogor, kemudian di Semarang, di Solo, kemudian di Banyumas dan di Surabaya. Artinya kita mau mencoba menyebarkan virus lari nyaman di ibu kota ini ke semua segmen masyarakat. Dan harapannya mereka bisa menikmati nantinya bahwa ya Jakarta menjadi sebuah mendapatkan event, sebuah pagelaran event yang berkualitas dan nyaman untuk para pelari. Kira-kira seperti itu sih, Mbak. Tapi kalau secara spesifik, Mas Novi, apa sih sebenarnya yang membedakan LPS Half Marathon 2023 dengan event lari lainnya gitu? Karena kalau kita tahu Harian Kompas ini kan juga sering ya mengadakan event lari gitu. Tapi pasti yang bikin penasaran warga ini pertama sudah single kategori gitu. Kemudian apalagi nih yang bisa menarik atlet lari kita untuk kemudian join di acara ini? Yang pertama single kategori sudah pasti karena kita hanya satu kategori 21 km atau half marathon. Yang kedua point to point. Jadi titik finish dan titik startnya akan berbeda. Kita akan start dari Silang Baradaya Monas, kemudian akan berlari finish di Istora Senayan. Kemudian yang ketiga pastinya ya para runner akan dihadirkan sebuah city view ya landmark Jakarta, historical building yang membuat mereka sangat-sangat nyaman berlari di Jakarta. Dan yang keempat kita melihat bahwa rutenya itu sangat flat. Sehingga silakan para runner untuk kalau bahasa kita itu adalah personal best. Jadi berharap mereka bisa ya secara maksimal menuntaskan event ini dengan sebuah catatan waktu yang bagus. Kemudian di sisi lain kita juga karena point to point pastinya banyak fasilitas yang akan kita berikan ke para runner, terutama soal shuttle. Sehingga para runner tidak perlu khawatir untuk kalau memang parkir kendaraannya berbeda dengan lokasi, ada shuttle yang kita sediakan, kemudian mobile deposit box. Jadi
barang bawaannya pun juga kita akan persiapkan dan kita akan bawa dari titik start ke titik finish sehingga ya runner benar-benar kita akan istimewakan di hari H penyelenggaraan. Oke, ini adalah kemasan-kemasan yang intinya tidak membuat runner repot gitu ya. Betul, Tapi yang paling jadi pertanyaan adalah, bener Pak Rudi ini hadiahnya sampai berapa dong? 1 miliar gitu ya. Nah, jangan dijawab dulu Pak Rudi, nanti kita akan lanjutkan di pembicaraan di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kita akan masih membahas mengenai event lomba lari yang akan digelar nanti di tanggal 2 Juli 2023. Judulnya adalah LPS Half Marathon 2023. Tadi sebelum kombrek begitu ya, saya sempat menanyakan ke Pak Rudi, ini benar hadiahnya hampir 1 miliar rupiah? Mbak Valen penasaran sekali ya? Iya dong, penasaran karena itu yang bikin saya pasti semangat menggebu-gebu harus finish gitu dengan target yang paling cepat gitu. Iya siap, jadi memang untuk event perdana, terutama half marathon ini kita memberikan hadiah yang mungkin paling besar ya. Cukup fantastis gitu. Cukup fantastis. Jadi betul Mbak Valen, hadiah kita hampir mencapai 1 miliar yang memang kita dedikasikan untuk seluruh runner-runner yang mengikuti LPS Half Marathon ini. Dan ini pendaftaran masih dibuka ya? Masih dibuka, masih dibuka dan ya harapannya ya semua masyarakat bisa sama-sama hadir dan ya menikmati sebuah rute yang steril, Mbak. Jadi kami akan berkomitmen untuk menghadirkan rute yang steril dan ya bagaimana kita mengedukasi masyarakat juga secara rute tidak terlalu mengganggu untuk masyarakat dan edukasi itu yang kita akan sampaikan sehingga para runner pun bisa dengan nyaman berlari di Jakarta. Oke, kalau mereka sudah mendaftarkan, isi respect yang mereka terima apa nih? Nah ini biasanya kalau kita bicara isi respect ini isi yang selalu ditunggu-tunggu para runner gitu kan. Dan pastinya kita akan memberikan jersey untuk para runner yang akan join di event LPS Monas Half Marathon. Kemudian di sisi lain kita akan menyediakan juga berbagai merchandise, Mbak. Jadi kami tidak akan sebutkan satu persatu merchandise-nya apa. Nanti silakan dibuka gitu kan. Merchandise-nya apa yang akan mereka terima. Yang pastinya sangat-sangat wow. Di sisi lain ada race guide yang kita akan berikan ke runner juga. Harapannya para runner bisa memahami semua regulasi, bisa memahami semua fasilitas yang mereka dapatkan. Karena fasilitas tidak hanya didapatkan di sisi respect, di Race Village juga akan kita sediakan setelah mereka berlari bisa menikmati semua kudapan atau kuliner khas Betawi. Kita akan bekerja sama dengan UMKM binaan dari LPS dan UMKM binaan dari Pemprov. Ya harapannya Betawi itu menjadi sebuah kota yang sangat khas culture-nya dan di sisi lain kita akan berikan juga untuk mereka bisa rileks setelah mereka berlari. Kalau bahasa kita itu bagaimana mereka menuntaskan semua personal base yang mereka akan selesaikan. Oke, itu termasuk pengalaman yang nantinya akan didapat ya. Selain melewati tempat-tempat historikal, itu juga bisa menikmati kudapan khas dari Betawi. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara soal persiapan, Mas Novi, ini sampai sekarang sudah berapa persen nih? Sudah menggandeng kerjasama dengan siapa saja untuk mewujudkan kenyamanan yang selalu tadi dikatakan? Pastinya kita akan selalu mengkomunikasikan ke semua komunitas di Jabodetabek, termasuk di luar kota Jabodetabek. Jadi komunitas yang sekarang sudah kita ajak berkolaborasi, sudah hampir lebih dari 56 komunitas. Dan di Run the Ground sudah berjalan hampir 3 minggu, kurang lebih 28 komunitas di fase pertama sudah kita lakukan. Nah, kita akan terus bergerak hingga di hari penyelenggaraan. Harapannya sosialisasi tidak hanya kami lakukan dari sisi penyelenggara, dari sisi Kompas maupun LPS. Harapannya kita melibatkan komunitas sehingga voice dan gerakan secara organik itu bisa kita lakukan bersama-sama. Karena membangkitkan sebuah gerakan berlari di Jakarta dan menghadirkan sebuah event berkualitas, harapannya juga akan menjadi event berskala internasional, tidak hanya peran dari Kompas dan LPS. Tentu saja peran dari semua pihak dan komunitas kami anggap menjadi sebuah pilar penting untuk bisa mensukseskan dari event LPS Monas Half Marathon ini. Oke, tapi kalau untuk kerjasama dengan otoritas terkait, dengan pengamanan, begitu ya, baik itu pengamanan situasi, pengamanan jalur lintasan, itu seperti apa, Mas Novi? Sampai hari ini kita sudah berkoordinasi dengan Kakor Lantas, artinya dengan pihak Mabes, termasuk dengan Polda, Polres terkait. Harapannya nanti akan ada koordinasi secara maksimal
antara Polri, kemudian Satpol PP, kemudian Dishub, artinya dinas-dinas terkait di bawah Pemprov DKI. Tentu saja komitmen dari PLT Gubernur Pak Heru juga menjadi sebuah kebanggaan buat Kompas dan LPS untuk menghadirkan sebuah event yang berkualitas di Jakarta. Dan terus kami akan lakukan sehingga pada saat nanti di hari penyelenggaraan, ya mudah-mudahan tidak ada kendala yang cukup berarti. Seperti itu. Kalau sampai saat ini berarti pendaftarnya sudah seperti apa? Antusiasme para pelari yang mendaftarkan LPS Half Marathon ini? Sangat-sangat tidak kami duga, artinya antusiasnya sangat bagus sekali. Sampai hari ini kita sudah terdaftar kurang lebih 2.100 dan in total itu 60% dari target penyelenggaraan event pertama kami. Jadi ini buat sebuah pijakan event pertama, ya kami sangat berterima kasih ke runner Jabodetabek dan mudah-mudahan sampai di hari H semua persiapan yang kami hadirkan bisa membuat apa yang runner impikan bisa dinikmati bersama. Oke, amin. Itu tentu yang jadi harapan bersama. Pak Rudi ada tanggapan mungkin ini, padahal pendaftaran kalau saya tidak salah ya, baru dimulai tanggal 4 Mei lalu ya, pendaftaran 4 Mei, ini Mei aja belum selesai tapi sudah 60%. Ini optimisme untuk kemudian kelihatannya benar ini Pak, bukan hanya jadi event pertama aja nih kelihatannya. Mungkin ya sebagai harapan kita bersama ya, ada event lanjutan ke depan. Iya. Ya tentunya kalau melihat antusiasme ini menimbulkan optimisme ya buat LPS juga, mendorong kami juga untuk mempertimbangkan mungkin ya, saat ini masih mempertimbangkan ya, untuk terus melanjutkan event-event ini. Dan kita memang memiliki komitmen yang kuat Mbak Valen ya, agar event ini menjadi kebanggaan masyarakat khususnya di Jakarta, dan memang ingin mendorong agar event ini menjadi berskala internasional. Oke. Itu sekaligus harapan pasti ya. Kalau untuk kalau untuk nanti ketika mereka sudah mencapai finish gitu ya, di garis finish istilahnya, apa nih experience yang bisa mereka rasakan gitu. Itu kan otomatis menjadi penyemangat mereka ya untuk bisa mengejar personal best-nya mereka tadi. Ya pastinya konsep Race Village kami akan kita buat konsep Race Village sesuai dengan tema yang kami usung. Artinya bagaimana esensi membangkitkan sebuah semangat bersama-sama untuk berlari di Jakarta aman dan nyaman itu bisa mereka rasakan. Dan berbagai fasilitas di Race Village juga kami akan sediakan untuk para runner, dan tentu saja fasilitas itu membuat mereka jauh lebih rileks. Artinya setelah berlari 21 km mereka menuntaskan, setelah itu mereka bisa tadi di Race Village berbagai macam hiburan, kuliner, kemudian berbagai macam fasilitas rileks untuk mereka bisa recovery, terutama jarak 21 mungkin Mbak Valen sudah sering lari 21 sehingga masih belum berani 21 ya, tapi ini mungkin jadi ajang saya untuk mencoba besok. Betul. Nanti bersama Pak Rudi bisa mencoba bersama-sama menikmati 21 km seperti apa, dan harusnya bukan sebuah hal yang menyulitkan buat para runner karena pastinya setelah mereka mendaftar banyak kegiatan yang bisa diikuti bersama komunitas sehingga persiapan itu bisa dilakukan bersama-sama. Sehingga mereka bisa fit dan bisa menuntaskan event dengan personal best yang diharapkan oleh para runner. Oke, Pak Rudi, terakhir harapan terkait dengan pelaksanaan dari LPS Half Marathon 2023 ini sekaligus pesan ke Jakarta Runners begitu seperti apa nih? Oke, ini sebenarnya menyambung yang di awal tadi saya sampaikan bahwa kegiatan LPS Half Marathon ini salah satunya sebagai wadah sosialisasi. Jadi kami ingin harapan kepada masyarakat tentunya bahwa pengetahuan terkait dengan penjaminan simpanan itu sangat penting buat masyarakat. Dalam hal ini tentunya masyarakat menjadi lebih confidence, lebih tenang dalam melakukan transaksi di perbankan karena LPS menjamin seluruh simpanannya. Nah jadi semakin banyak masyarakat yang memahami terkait penjaminan simpanan, membuat kita sama-sama menjaga sistem keuangan kita menjadi lebih stabil kembali. Terus selanjutnya dapat kami sampaikan juga untuk masyarakat yang mengikuti acara ini bahwa LPS menjamin maksimal 2 miliar per nasabah di satu bank. Nah tentunya ini menjadi terus yang kita sosialisasikan sekaligus syarat untuk klaim penjaminan. Jadi katakanlah kalau ada bank yang ditutup syaratnya 3T. Jadi T yang pertama adalah tercatat di perbankan, jadi masyarakat juga nggak perlu segan untuk menanyakan kepada bank
apakah tabungan saya tercatat dengan mungkin dengan memprint buku tabungan atau melihat di media online ya, misalnya phone banking atau internet banking. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melebihi suku bunga penjaminan. Jadi LPS itu mengeluarkan suku bunga penjaminan sebagai patokan, dan biasanya di perbankan itu ditempel di lobi-lobi perbankan, di lobi-lobi teller. Jadi kalau misalnya masyarakat mendapatkan suku bunga di atas suku bunga penjaminan, harus waspada nih. Karena syarat penarikan nantinya adalah harus di bawah atau sama dengan suku bunga penjaminan. Syarat ketiga, T yang ketiga adalah tidak terindikasi menyebabkan bank gagal atau fraud. Nah, biasanya kami melakukan ada pendekatannya, yaitu nasabah itu tidak memiliki kredit macet. Ya. Jadi kalau kredit macet kan tentunya kan banknya menjadi suffer ya, menjadi sulit. Nah, ini kalau 3T terpenuhi dan tidak melebihi 2 miliar, maka nasabah tenang saja. Percaya saja bahwa tetap menabung di perbankan karena dijamin oleh LPS. Oke, dan ini tentu nanti akan ada di booth untuk besok di LPS Half Marathon 2023 yang pasti nanti masyarakat Indonesia bisa kenalan lebih lanjut, kemudian bisa mengerti seperti apa manfaatnya, dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih pada Harian Kompas juga yang juga sudah memfasilitasi, kemudian juga membuka pendaftaran ini supaya teman-teman ini banyak yang kemudian mengimprove begitu ya kegiatannya di akhir pekan untuk menjaga kesehatannya. Nah, untuk Anda ini para pelari Indonesia begitu ya, tidak hanya terbatas di Jakarta, tapi Anda nanti akhirnya bisa menikmati bagaimana serunya berlari pagi hari di kota Jakarta begitu ya, bahwa ini nanti LPS Monas Half Marathon ini digelar pada 2 Juli 2023. Masih ada waktu mungkin sekitar ya 1,5 bulan ya untuk pendaftaran. Bisa latihan juga begitu. Nah, nanti untuk total hadiahnya tadi juga sudah disebutkan, ini totalnya ada 992 juta rupiah. Untuk Anda mungkin yang sampai saat ini belum mendaftar dan sudah yakin begitu ya akan tantangan half marathon begitu, karena sebelumnya sudah sering latihan 10K tapi belum berani untuk menuju full marathon, bisa langsung register saat ini juga di lpsmonashalfmarathon.com begitu ya. Kita tunggu partisipasi kalian karena sudah banyak sekali hal-hal yang sudah disiapkan yang pasti akan full surprise untuk kalian semua. Terima kasih Mas Novi, Pak Rudi sudah berbagi informasi bersama kami. Sukses acaranya. Nanti saya main-main juga ke sana, daftar kemudian juga ikut lari. Tadi kita ditantang sama Mas Novi, Pak Rudi, kita harus buktikan kalau kita juga bisa lari di half marathon.